sudah mengambil hak Tuhan. Nah, dia tidak membunuh secara langsung. Keuntungan daripada guru ya itu sih, itu sampingannya banyak. Oke guys, jadi balik lagi ya bersama gua Main Himmel di sini ya guys. Ya, seperti biasa, kalau kalian yang mantengin channel ini sudah tahu dengan sosok ini ya, Mutan ini gitu Ya. Jadi Anda sembarangan Anda, aduh. Jadi beliau itu memiliki perspektif yang aneh mengenai hal-hal yang terjadi gitu ya. Jadi oke, langsung aja ya, kita mungkin akan meriak nih video Boleh. terjadi yang viral belakangan ini, oke? Sikat. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi Nah, ini pedagang. mengenai guru. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Betul. Halalan thayyibah. Ya. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Aneh, masa disuruh jadi pedagang? Gimana? Memang pekerjaan yang mulia. Mulia Tapi kan sekali, itu rezekinya banyak itu. makan itu tidak tetap, maksudnya harus tetap bayar, bukan dibayar dengan hormat gitu loh. Iya saya tahu. Tapi lagi-lagi kalau tujuan guru itu mencerdaskan anak-anak bangsa, memintarkan anak-anak bangsa. Betul, setuju. Kalau Anda ingin banyak uangnya, tujuannya cuannya banyak, itu harus pedagang lah. Ya kan? Pengusaha, investasi. Anda kan tadi sudah ngomong bahwa guru itu tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa. Itu kan sebuah tanggung jawab yang besar sekali, Bung. Iya saya tahu. Ya berarti harus ada kompensasi yang besar juga dong di situ. Karena ibaratnya semua orang sini udah tahu lah ya, bahwa guru-guru itu bahkan yang honorer hanya 300.000 sebulan, itu miris, Bung. Karena Anda tidak tahu seperti apa bonusnya di luar gaji itu. Kadang kalau sudah banyak anak-anak yang berhasil, itu anak-anak kasih bonus. Bonusnya kesabaran. Bonus dari mana sih? Bukan dari orang tua murid, itu kadang ngasih berupa uang, berupa barang. Itu bonus itu yang tidak Anda ketahui. Anda mengira di negara ini sekolah tuh semuanya international school gitu, yang dalamnya isinya orang-orang kaya. Ya menurut saya sudah standarnya bagus sekali untuk negara Konoha ini. Ya memang bagusnya seperti itu. Harapannya kan menjadi semua sekolah internasional ya. Bagus gitu. Tapi kan kenyataannya tidak, Bung. Bahkan gedung sekolah aja ada yang rusak. Ya memang itu sangat disayangkan memang. Tapi kembali lagi, guru itu menurut saya ya tidak usah lah ikut-ikutan seperti pedagang, karena mereka memang tujuannya itu uang banyak. Kalau guru kan lagi-lagi poin pentingnya adalah mencerdaskan anak bangsa. Tidak, Bung. Rezeki itu banyak, dari mana saja rezeki banyak. Saya yakin memang, tapi tetap, Bung, saya yakin semua guru itu pasti kerja untuk uang lah tetap. Iya, saya tahu. Ya kalau 300.000 sebulan, saya tanya Anda, cukup nggak Anda? Kan itu ditambah dengan rezeki dari Tuhan. Dari bonus-bonus orang tua murid, itu sangat cukup sekali menurut saya. Ikhtiar yang dilakukan oleh guru itu kan adalah bekerja kan sebagai guru, itu salah satu ikhtiarnya. Memang. Jadi bukan berarti karena guru mulia Tuhan yang bayar, bukan gitu dong. Ya itu lebih besar malah. Ya kan, tapi kan masih hidup di dunia, butuh uang gitu, maksudnya tuh. Saya paham. Ya tidak paham, Bung, masa? Saya paham. Saya kan sudah kasih tahu. Guru-guru itu dikasih bonus oleh orang tua murid ketika anak-anaknya berhasil. Ya, itu mah rezeki lebih dong. Ya tapi itu. Kan ini kan kewajiban. Keuntungan daripada guru ya itu sih, itu sampingannya banyak. Kewajiban negara yang dipermasalahkan adalah kewajiban negaranya itu. Masa sih membayar 300.000? Jadi gini, kenapa dari kenegaraan memberinya segitu? Karena kalau diberi banyak itu nanti dikhawatirkan dia tidak akan tulus mengajarnya. Nanti anak-anaknya tidak jadi pintar. Tidak masalah, Bung. Kalau tidak tulus tapi kerjanya bener kan nggak masalah. Yang penting kan performa. Tidak tulus kan Kenapa digajinya segitu? Karena untuk menguji ketulusan guru-guru supaya mengajarnya lebih serius. Ini hakim, Bung. Soal hakim. Oke. Soal hukuman mati nih. Mendukung hukuman mati. Betul kan Pak Alimin? Ya, Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati. pernah. Sudah berapa kali? 2 kali. Ini DPR nih Bung, ngomong. Menjatuhkan hukuman mati. Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya. Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga. Pak. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Ini untuk informasi dulu ya ke kalian. Ini sedang membahas konteksnya itu yang mereka bicarakan adalah hukuman mati dari seorang pembunuh ya. Pembunuh gitu. Jadi ini ada
kita katakan oknum lah ya, oknum di anggota parlemen negara kita itu mengatakan bahwa kepada hakim kalau menjatuhkan hukuman mati itu Anda ibaratnya sama seperti mewakilkan Tuhan, tapi kan nggak gitu, Bung. Konteksnya. Coba pendapat Anda gimana, Bung, mengenai Saya sepakat dengan beliau karena kita tidak bisa mengambil hak Tuhan itu untuk menggantikan hak Tuhan untuk mengambil nyawa seseorang. Tapi kan, Bung, konteksnya di sini kan itu pelakunya tuh adalah kasusnya pembunuhan. Iya. Dia sudah mengambil hak Tuhan. Ya, balasan yang setara. Tapi kan di kasus tersebut dia tidak membunuh secara langsung. ya kan tetap Ada kawannya, dia tidak membunuh secara langsung. Bahwa dia yang membunuh, itu bukan. lebih parah lagi bahwa dia melakukan sesuatu yang keji tapi dia tidak ingin tangan dia kotor gitu loh. Ya, menurut saya kembali lagi kita sebagai manusia tidak bisa memaksa atau menggantikan hak Tuhan untuk mengambil nyawa seseorang. Pembunuh. Ini Iya. pembunuh. Iya, saya Yang tahu. Dijatuhkan vonis hukuman mati. Masa pembunuh? Terus emang yang setimpal menurut Anda apa? Kalau ada kasus pembunuhan, Dihukum seumur hidup itu sudah cukup. Tidak usah dihukum mati karena dia banyak keluarga yang ditanggung. Ya tapi kan korban Harus memikirkan keluarganya, korban juga kan yang dibunuh punya keluarga. Iya, saya punya paham. Tapi kan punya istri. ada santunan dari pemerintah. Ya kalau ya udah hukuman mati dijatuhkan tapi keluarganya disantuni, gimana? Kalau seperti itu coba. Ini statement Anda saya okekan nih. Iya. Gimana nih kalau kayak gitu? Setuju Gimana? nggak? Maksudnya gimana? Si pelaku tetap dihukum mati tapi sebagai gantinya keluarganya dijamin. Gimana? Gini, kalau secara hukuman itu memang peraturannya untuk menghukum mati tidak bisa. Kalau yang kasusnya orang tersebut, dia kan dibunuh. Itu kecelakaan bisa dibilang. Ya gitu. Kok kecelakaan? Iya, maksudnya intinya kan bukan direncanakan. Bung, tidak ada, Bung, orang membunuh hilaf itu tidak ada. Kita tidak tahu kejadian sebenarnya itu seperti apa, keadaannya Ya, seperti tapi apa. tetap namanya pembunuhan itu suatu hal yang keji gitu. Iya. Balasan setimpal kan ya nyawa balas nyawa dong. Tapi kita tidak bisa semena-mena untuk mengambil hak Tuhan dengan membunuh secara hukuman. Ya makanya ini kan dijalani prosesnya, ada hakim. Iya. ada pengadilan. Dijalani prosesnya, dihukum seumur hidup saya rasa cukup. Sekarang gini, misalkan ya, amit-amit anggota keluarga Anda ada yang menjadi korban pembunuhan. Anda mengharapkan si pelaku dikasih apa hukumannya? Ya sesuai hukum yang berlaku saja. Dia diadili secara adil, maksudnya dihukum seumur hidup. Oke, gini, misalkan dikasih pilihan. Dan kita pasti dapat santunan. Ya udah gini, misalkan dikasih pilihan, Anda boleh memilih si pelaku pembunuhan keluarga Anda itu bisa dihukum mati atau bisa dihukum seumur hidup. Anda milih yang mana? Balik lagi, kita harus mengikuti hukum yang berlaku. Anda pilih yang mana? Aturannya seperti apa? Ini kita tidak berbicara kita di negara apa atau ini mas saya bertanya nih, kita berimajinasi aja. Kalau ada kasus seperti itu, Anda milih yang mana? Ya saya lagi-lagi tidak bisa berandai-andai. Kita harus berbicara yang pasti-pasti saja. Maksudnya hukum di negara ini seperti itu ya kita ikutin saja. Tidak bisa kita memaksa untuk menghukum mati. Dengan ada hukuman mati, orang-orang jadi takut untuk melakukan pembunuhan. Iya, jadi saya angka kriminal paham. menjadi menipis. Maka dari itu kita harus saling mengerti. Jadi ini sebuah fenomena lah kita katakan. Jadi sekarang kalau mau menonton bioskop, kan biasanya ada iklan-iklan dulu tuh, Bung. Saat mau nonton sambil nunggu film mulai. Nah, sekarang diputarkan video Prabowo. Nah, kita tonton dulu. Setiap mau nonton bioskop diputerin dulu video presiden kita. Sebelum ke saya, Anda sendiri gimana? Kalau menurut saya sih selagi tujuannya oke dan durasinya nggak terlalu lama, oke lah. Tapi kalau media hiburan dijadikan politik juga kan menurut saya kurang lah gitu. Ini kan orang nonton bioskop pengen nonton film ya, bukan nonton politik gitu. Barangkali orang yang mau nonton bioskop itu jenuh dengan tontonan TV yang isinya politik. Jadi dia nonton bioskop aja lah, bersih dari politik. Ternyata ada politik di dalamnya. Gimana itu, Bung? Ya kalau menurut saya itu sebenarnya tidak apa-apa dan tidak mengganggu ya, karena itu juga sebagai kita masyarakat supaya kita bisa tahu data-data yang ada di negara itu seperti apa. Jadi buat ilmu lah, tambahan ilmu. Jadi tidak kosong-kosong banget masyarakat itu.
Tidak kosong-kosong banget. Iya, jadi tahu lah mengenai kenegaraan itu seperti apa yang oke. terjadi. Ini mah gue oke lah, gue juga oke lah, karena emang tujuannya mungkin baik lah. Iya kan di situ data-data Iya. dijabarkan, Mungkin terbuka. kita lihat komen-komen dari netizen. Oke, silakan. Jadi males nonton bioskop, maksa banget dicintai rakyat. Ini Natenyang. Untung dia tidak spesifik bilang siapa, di mention siapa. Kalau dia spesifik, saya cari orangnya itu. Cari bu. Saya cari, saya penjarakan. Anda nanti langsung komen di postingan. Langsung di komen. dia seperti oknum yang Iya. alamat di sini, nama ini, bapaknya ini. Untungnya dia tidak spesifik bilang siapa orangnya. Kalau dia spesifik, saya tangkap dia, saya cari akunnya. Mengerikan ya bung.